Jadi, simulasi sistem itu merupakan kegiatan perencanaan model dari suatu sistem nyata dengan melakukan observasi dengan model untuk menjelaskan perilaku sistem. Nah, di sini tuh mempelajari kinerja sistem serta membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Ada juga manfaat dari penggunaan simulasi sistem. Yang pertama itu membuat perencanaan dari model simulasi. Yang kedua itu mengetahui bentuk dari simulasi proses yang terjadi di lapangan yang dibuat dengan sesuai model yang disimulasikan. Yang ketiga itu ada melakukan penentuan pengambilan keputusan yang tepat. Modul sekarang tuh ngebahas apa sih Tasela? Bahas tentang simulasi sistem. Oke, simulasi sistem ya. Jadi aku ada pertanyaan nih buat Tasela gitu ya. Apa sih input dan output dalam melakukan simulasi? Nah, di sini yang pertama itu untuk inputnya dulu ya. Inputnya itu yang pertama ada parameter sistem, yang dimana parameter sistem itu nilai yang mendefinisikan karakteristik dan perilaku dari sistem yang sedang disimulasikan. Terus yang kedua itu ada kondisi awal, yang dimana informasi tentang keadaan awal sistem pada saat simulasi dimulai. Terus yang ketiga itu ada variabel kontrol, yang dimana variabel ini yang dapat diubah selama simulasi untuk mengamati perubahan perilaku sistem. Nah, yang terakhir itu ada input pengguna atau user input, yang dimana interaksi pengguna simulasi yang dapat mempengaruhi jalannya simulasi. Nah, itu kan tadi baru input ya. Nah, untuk outputnya itu tuh yang pertama ada hasil simulasi, yang dimana data atau informasi yang mencerminkan perkembangan sistem selama simulasi. Yang kedua ada perubahan status sistem, yang dimana informasi tentang bagaimana sih keadaan atau status sistem berubah dari waktu ke waktu. Terus ada visualisasi grafis, yang dimana representasi visual dari hasil simulasi. Nah, yang keempat ada laporan atau analisis, dan yang terakhir ada penyusunan dan rekomendasi. Apa sih pengertian dari random number generation sama input analyzer? Oke, jadi random number generation atau RNG itu suatu proses untuk menghasilkan angka atau nilai acak sesuai dengan distribusi probabilitas tertentu Tasela. Nah, untuk input analyzer itu suatu proses menganalisis dan mengelola data input yang nantinya akan digunakan dalam simulasi. Nah, jadi ini melibatkan suatu pemahaman terhadap distribusi dan karakteristik dari data yang akan dimasukkan ke dalam model simulasi Tasela seperti itu. Apa sih kegunaan dari RNG sama input analyzer sama keterkaitannya? Oke, jadi kegunaan dari RNG itu yaitu untuk memasukkan unsur ketidakpastian atau variasi acak ke dalam model simulasi yang nantinya akan menentukan waktu antar kedatangan entitas atau waktu layanan yang nantinya akan menghasilkan nilai atau kondisi awal sistem. Nah, untuk kegunaan input analyzer Tasela gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi distribusi probabilitas yang paling sesuai dengan karakteristik data input, kemudian menentukan parameter distribusi probabilitas, kemudian memastikan bahwa distribusi dan parameter yang dipilih sesuai dengan data sebenarnya. Nah, untuk keterkaitan antara RNG dan input analyzer yaitu memastikan bahwa simulasi memperoleh data input yang sesuai dan elemen acak dalam simulasi dipresentasikan secara akurat Tasela gitu ya. Jadi memang kombinasi keduanya membantu menciptakan model simulasi yang realitas dan bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan Tasela seperti itu. Aku juga ada pertanyaan sih buat Tasela gitu ya. Apa sih langkah-langkah dalam menentukan generate data gitu Tasela? Nah ada beberapa langkah-langkah nih dalam melakukan generate data. Yang pertama itu ada definisi tujuan dan kriteria. Yang kedua itu ada pemilihan jenis data. Yang ketiga ada distribusi probabilitas. Yang keempat ada identifikasi parameter distribusi. Yang kelima ada pemilihan metode generasi. Yang keenam itu ada validasi dan verifikasi. Yang ketujuh itu ada penyesuaian dan penanganan. Yang kedelapan itu ada simulasi atau penggunaan data. Yang kesembilan ada dokumentasi, dan yang terakhir itu ada iterasi dan peningkatan. Seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan model simulasi ini yang pertama yaitu penentuan model simulasi yang akan dibuatnya itu sendiri. Kemudian ada identifikasi variabel dan parameternya. Nah, selanjutnya ada pemilihan jenis simulasi dari model simulasi yang akan dibuat. Nah, kemudian akan dilakukan pemodelan sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya akan menentukan parameter awal dan kondisi awal dari si model simulasi yang akan dibuat itu. Selanjutnya juga ada pemilihan metode simulasi yang akan digunakan pada model simulasi yang dibuat. Kemudian ada implementasi model, validasi dan verifikasi.